Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang perkembangan atau berita terkini dari seleksi P3K Guru di tahun 2021 untuk tahap yang kedua. Kami sampaikan dua informasi dari Kemendikbudristek tentang informasi yang nantinya dibutuhkan oleh guru-guru honorer menjelang dilaksanakannya untuk seleksi tahap yang kedua. Namun sebelum masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke berita yang pertama. Perubahan mendasar tentang tes P3K di tahun 2020 tahap yang kedua. Guru honorer wajib mengetahuinya ya, tentang guru induk dan juga non induk. Jangan sampai salah kaprah ya. Sesdirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Bu Nunuk Suryani menyampaikan perubahan yang mendasar dalam tes P3K di tahun 2021 tahap yang kedua. Jika di tahap pertama Kemendikbudristek memberi afirmasi guru honorer di sekolah induknya, maka pada tahap kedua dan tiga nanti tidak demikian. Tidak ada lagi afirmasi guru induk di tahap 2 dan 3, artinya guru non induk punya hak sama. Kalau nilainya lebih tinggi dari guru induk, dia non induk yang berhak lulus, kata Nunuk di Jakarta hari Jumat ya, tanggal 15 bulan Oktober. Dia menjelaskan saat tes P3K Guru tahap 1 banyak guru honorer yang nilai passing grade-nya tinggi tidak lulus karena bukan guru induk dan tidak ada formasinya. Di tahap 2 dan 3 semua peserta diberikan kesempatan yang sama. Sesuai Permen PAN RB 28, peserta yang bisa ikut seleksi tahap 2 guru honorer K2, non K2 yang tidak lulus tahap 1, guru swasta dan lulusan PPG. Bagi guru yang mengajar di PAUD, TK, SD, SMP bisa melamar di antara pilihan satuan tersebut. Jadi bisa lintas jenjang ya. Yang penting masih dalam satu wilayah ini ya, wilayah kewenangan ya. Kemudian dengan catatan sekolah itu masih di wilayah di wilayah kabupaten atau kota tempat gurunya mengajar pada mapel yang sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan gurunya. Tentunya ini sesuai dengan SE ya, SE linearitas Dirjen GTK. Nunuk membeberkan untuk guru yang mengajar di jenjang SMK, SMA, SMK atau luar sekolah luar biasa bisa melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat guru itu mengajar pada mapel sesuai serdik dan atau kualifikasi pendidikannya. Jadi untuk sekolah di bawah provinsi maka bisa melamar di sekolah-sekolah tersebut ya. Bagi daerah atau provinsi yang memiliki kewenangan sejak dari jenjang PAUD ya hingga SMA, maka guru tersebut di masing-masing jenjang bisa melamar pada satuan pendidikan di wilayah provinsi tersebut jelasnya. Kemudian dengan perubahan itu Nunuk optimis peluang peserta lebih besar lagi nantinya untuk menentukan kelulusan tetap menggunakan mekanisme tertuang dalam Permen PAN RB 1169 tahun 2021 ya. Tentunya ini menggunakan 3 kategori passing grade ya. Jika formasi yang tersedia terbatas sementara peserta lulus passing grade banyak, Panselnas akan melakukan perankingan. Nah, ini adalah perubahan yang mendasar dari tahap 1 menuju tahap 2. Jadi guru induk dan non induk itu bersaing secara bebas ya, artinya tidak ada prioritas lagi bagi guru induk, tidak ada kunci mengunci formasi sehingga semuanya bisa bertarung secara fair. Ini yang pertama. Kemudian untuk informasi yang kedua, nah, Bu Sekretaris Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikbudristek Bu Nunuk Suryani mengungkapkan pihaknya akan berupaya agar formasi P3K 2021 sebanyak 506.252 bisa terisi. Kami pastikan terisi sesuai formasi yang dipersiapkan pemerintah, kata Nunuk Suryani di Jakarta Jumat tanggal 15 bulan 10. Jadi Bu Nunuk mengatakan ingin menyampaikan informasi kepada kita bahwa Kemendikbudristek akan secara sungguh-sungguh berupaya untuk bisa formasi yang ada itu terisi.
Artinya peluang untuk bisa mengisi itu tentunya semakin besar karena sudah ada keseriusan dari Kemendikbudristek. Kita coba lanjutkan. Dia menyebutkan dari informasi yang sudah terisi peserta P3K tahap 1 lulus formasi sebanyak 173.329. Jumlah tersebut baru sekitar 35% dari total formasi yang tersedia. Ini berarti masih sekitar 65% formasi kosong. Jadi 65% formasi kosong ini diperebutkan di tahap yang kedua dan juga nantinya di tahap yang ketiga. Nunu menambahkan, itu peluang besar bagi peserta tes P3K tahap 2 dan tahap 3 baik dari guru honorer K2, non K2, guru swasta, difabel dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Yang belum lulus di tahap 1, ayo semangat belajar, peluang makin besar karena bisa memilih di sekolah lain tanpa ada proteksi guru induk lagi, ujarnya. Nunuk membagi kiat sukses agar guru honorer bisa lulus P3K. Pertama, ini adalah kiat sukses dari Bu Nunuk. Bu Nunuk menyarankan para guru honorer terus mempelajari modul-modul yang diberikan Kemendikbudristek dalam program Guru Belajar Mandiri. Kemudian kedua, Nunuk menyarankan para guru honorer mengingat kembali materi soal yang sudah dilewati saat tes tahap yang pertama. Jadi untuk guru-guru yang di sekolah negeri ya, honorer sekolah negeri yang belum berkesempatan lolos di tahap yang pertama, itu mencoba untuk mereview kembali soal-soal yang muncul di tahap yang pertama. Pelajari itu karena model soalnya seperti itu. Kalau para guru honorer tekun dan mengingat kembali soal yang kemarin diperoleh di tes, insya Allah lebih mudah lagi ikut tes tahap kedua tuturnya. Nunuk mengajak seluruh peserta tes P3 tahap 2 untuk menyiapkan diri, masih ada waktu untuk belajar sebelum ikut tes pada 8 sampai dengan 12 November mendatang. Gak usah ikut bimbel berbayar, pesan Nunuk Suryani. Jadi ini pesan yang disampaikan oleh Bu Ses Dirjen GTK Kemendikbudristek ya, bahwa peluang di tes seleksi yang kedua dan ketiga itu semakin besar. Kenapa? Karena tidak ada prioritas atau tidak ada kunci mengunci formasi di tahap 2 dan tahap ketiga. Meskipun misalkan peserta merupakan honorer di sekolah negeri, itu pun pada di tes yang kedua dan ketiga itu bisa memilih formasi selain di guru induknya, di sekolah induknya, bisa memilih di sekolah lain dengan catatan memang di bawah satu daerah kewenangan ya. Untuk kabupaten misalkan maka SMP, SD dan PAUD, untuk provinsi SMA, SMK ya. Nah ini peluangnya semakin besar karena memang bertarung bebas, tetapi ya dilema juga untuk guru-guru honorer di sekolah negeri karena sebagian besar memang tidak memiliki sertifikat pendidik. Artinya ketika harus bertarung dengan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, maka guru honorer memang harus menyiapkan ekstra usaha untuk bisa lolos di tahap kedua dan tahap yang ketiga. Nah sekian informasi dari kami, semoga nanti teman-teman guru honorer bisa menyikat habis ya di tahap yang kedua sehingga bisa langsung menjadi ASN P3K menyusul teman-teman yang sudah lolos di tahap yang pertama. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.